Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Munadifah, Magister Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa BPG dalam jabatan B1 di IAIN Palangkaraya. Juga merupakan guru fikih di MA Jabal Nur Sidoarjo. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai prasyarat dalam materi perhitungan waris di kelas 11. Bagaimana videonya? Yuk kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya sama ya, Mas? Lagu Garuda Pancasila. Pancasila aku mendukungmu, Panjang proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, pagi hari ini semuanya baik? Pagi semuanya. Pagi hari ini. Oke, ada yang sudah masuk hari ini? Kemudian Naya, Adit, Askar, Dani, Anissa, Erni, Mira, Distia, Anggara, Vidya, Bunga, Naila, Nova, Alisa, Tasya, Vira, Urfa. Alhamdulillah. Iya. Karena ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa ikut dalam kita. Karena bagaimanapun sakit itu nikmat, tapi sehat lebih nikmat. Jadi kita syukurin dulu apa yang kita rasakan pada hari ini. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah ya bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk cek ya, coba cek dulu kalian rapi apa enggak? Bajunya nomor dulu
Udah terus. Ya, sudah rapi. Kalau ada sampahnya dilihat kanan kirinya. Sudah bersih. Kalau ada dibuang di tong sampah. Udah, nggak ada. Nah, kemudian Bu Ani mau cek konsentrasinya Bu Ani. Oke, konsentrasinya kalian. Kalau Bu Ani bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Tapi kalau Bu Ani bilang satu, kalian bilang satu. Paham ya? Tepuk satu, satu. Oke, cek lagi, cek lagi. Tepuk satu, tepuk satu, satu. Berarti sudah semangat. Oke, kemarin kita sudah mulai pelajaran tentang apa? Sekarang bagian datanya. Sebutkan ahli waris laki-laki. Ada yang bisa jawab? Sebutkan ahli waris laki-laki. Rasya. Ya. Siapa saja ahli waris laki-laki? Golongan laki-laki tadi? Tadi kemarin. Suami terus. Anak Anak apa? laki-laki, Anak laki-laki terus. kakek, Kakek. Oke, itu langsungnya. Kemudian ahli waris perempuan. Siapa yang bisa jawab? Bunga, silakan. Dikasihkan. Siapa saja? Ibu. Ibu terus. Nenek terus. Istri. Anak perempuan. Tangan. Oke, lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang bagian dari ahli waris. Kemudian kita akan belajar mengenai perhitungan waris. Nah, sebelum itu, kalau Bu Ani mau tanya lagi, adakah yang sudah pernah tahu pembagian waris di kotanya masing-masing atau di desanya masing-masing? Ya, nggak pernah. Nggak pernah tahu bagaimana pembagian ahli warisnya? Belum. Cara baginya? Belum. Cara perhitungannya? Belum. Baik, dalam memulai pembelajaran ini kita perlu untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu Bu Ani minta tolong sama Aska dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat tujuan peserta didik dapat mengidentifikasi bagian waris. 2. Peserta didik dapat mengaplikasikan perhitungan waris dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian waris. Nah, karena bagian waris berarti nanti Bu Ani akan ada tugas untuk kalian supaya tahu berapa bagian dari ahli waris yang sudah disebutkan tadi. Ada nasabiyah dan sababiyah tadi, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan perhitungan waris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasinya berarti kalian nanti akan praktek, ya, ada uangnya, kemudian ada siapa saja ahli warisnya, dibagi sesuai dengan perhitungan yang sudah ada nanti, ya. Kemudian terima kasih Aska sudah membacakan. Selanjutnya, baik, lanjut ya. Hari ini kita akan menggunakan metode PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Makanya nanti Bu Ani akan memberikan soal kepada kalian untuk diidentifikasi, ya, supaya kalian belajar mengenai kenyataan, kemudian kita selesaikan dan cari solusinya bersama-sama nantinya. Paham ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Nah, sekarang Bu Ani akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sebelum Bu Ani akan memberikan materinya. Kelompoknya sudah Bu Ani tulis di PPT-nya di depan. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ayo berkumpul. Dibuat lingkaran, hadap-hadapan. Boleh. Ya, sudah ya. Sudah berkelompok masing-masing. Nah, Bu Ani akan jelaskan mengenai apa sih bedanya waris
hibah dan wasiat. Kemarin kita sudah belajar tentang itu kan. Cuman ini Bu Ani akan memberikan sedikit ini penjelasan kepada kalian. Nah, waris itu dibagi setelah wafat. Kalau hibah dibagi sebelum wafat, sedangkan wasiat ditetapkan sebelum wafat dan diserahkan setelah wafat. Ini ada 3 perbedaan pembagian waris atau pembagian uang sebelum seseorang itu wafat. Bisa dibagi sebelum dia wafat, dibagi dulu. Kemudian ada juga yang dibagi setelah beliau itu wafat. Ada juga yang sudah ditentukan dan baru dibagi setelah wafat. Nah, itu namanya wasiat. Nah, ini perbedaannya. Kemudian, kalau waris dinamakan dengan ahli waris. Orang-orang yang menerima waris namanya ahli waris. Kemudian ada hibah. Hibah itu pelaksananya nanti pemilik harta. Ya, pemilik harta. Jadi yang mempunyai harta itu yang akan memberikan. Kemudian wasiat juga sama, pemilik harta. Jadi yang mau memberikan itu yang akan memberikan, orangnya yang punya harta. Kemudian penerimanya, kalau ahli waris kalau dalam waris namanya tetap ahli waris. Kemudian penerima dari hibah boleh dari ahli waris, boleh selain ahli waris. Jadi terserah yang ngasih. Kemudian kalau wasiat bisa jadi bukan ahli waris. Biasanya dikasihkan kepada mungkin orang yang sudah pernah mengurusnya selama tua atau selama sakit. Nah, itu biasanya dikasih wasiat untuk diberikan beberapa persen harta. Kemudian membagi waris hukumnya wajib. Kemudian kalau hibah hukumnya sunnah dan wasiat hukumnya juga sunnah. Dari sini paham? Lanjut. Nah, bagaimana pembagiannya? Kalau pembagian waris sesuai dengan ilmu faraid, ya, terletak dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 13. Kemudian kalau hitungan hibah terserah pemilik harta. Jadi terserah mau dikasih semuanya ke satu orang, dibagikan atau bagaimana, itu terserah pemilik harta. Kalau wasiat bagaimana? Wasiat hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari harta. Nah, waris tadi kita membahas tentang pembagian waris ya. Nah, pembagian waris itu terbagi, dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Wani minta tolong untuk dibacakan, Mbak Urfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn fa in kunna nisaa fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Terima kasih. Oke, bagaimana artinya? Nah, ini boleh dijelaskan. Tak bacakan aja. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Pasal 1. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta. Kalau anaknya perempuannya 2 atau lebih, maka bagiannya 2/3. Jika dia anak perempuan tunggal, 1 orang saja, dia memperoleh setengah harta. Berarti kalau anak perempuannya tunggal dapat setengah harta. Untuk kedua orang tua,
bagian masing-masingnya adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia mempunyai anak. Siapa yang punya anak? Yang meninggal. Kemudian jika dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6 setelah wasiat dibuatnya atau utangnya dilunasi. Kemudian orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini pasalnya ada anak, ada orang tua. Di sini ada anak dan orang tua di ayat 11. Selanjutnya ayat 12. Wani minta tolong kepada Anissa. Ayat 12. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Sadaqallahul adzim. Nah, bagian selanjutnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 12. Apa artinya? Nah, bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Bagian suami. Jika mereka itu mempunyai anak, maka mendapat 1/4 dari harta bagi suami. Ya. Kemudian bagi mereka para istri 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Istri bagiannya 1/4 jika tidak punya anak. Kemudian jika kamu mempunyai anak, maka istri mendapat 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Jika seorang baik laki-laki ataupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Berarti saudara boleh memiliki harta sebanyak 1/6 jika tidak punya ayah dan anak. Akan tetapi jika mereka lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian 1/3 itu setelah yang dibuatnya. Nah, ini kewajibannya adalah setelah wasiatnya dipenuhi dan hutangnya dilunasi. Terakhir ayat 13, Fahmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilul jannata tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu adalah batas-batas ketentuan Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Shadaqallahul adzim.
Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui beberapa bagian dari ahli waris yang mendapatkan bagian tadi sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Surat apa? Ayat sampai. Nah, sekarang tugasnya adalah identifikasi bagian-bagian ahli waris dari Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 13 secara berkelompok dengan bentuk tabel yang telah disediakan. Kemudian desain dan presentasikan. Nah, silakan. Tabelnya tadi sudah. Nah, sebelum itu ini adalah bagian dari waris yang dijelaskan tadi. Ini adalah beberapa ahli waris dari jalur ayah sama ibu. Ya, ada beberapa saudara di sini. Bisa dilihat ada sepupu laki-laki, ya kan? Ibunya ibu, berarti nenek. Ini almarhumnya di sini. Ini almarhumnya. Ya, almarhum punya anak perempuan, anak laki-laki, punya cucu perempuan, cucu laki-laki. Kenapa Bu tidak bisa dari anak perempuan? Iya, cucu dari anak perempuan tidak bisa mewarisi dari harta kakeknya. Ya, yang bisa mewarisi adalah cucu perempuan dan cucu laki-laki dengan syarat anaknya wafat. Ini wafat sudah nggak ada, baru almarhum ini bisa memberikan kepada cucunya. Tuh. Kalau dari jalur ibu ini juga sama. Nah, kalau misalkan saudara seayah, seibu, keponakan, ini semuanya bisa dapat waris dengan syarat tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ayah. Tidak ada ayah sama tidak ada anak laki-laki. Di sini paham? Ya. Jadi makanya kalau pernikahan sudah ada anak, maka harta itu bisa diwariskan kepada anak, tidak usah ke orang lain. Sebenarnya bukan orang lain ya, tapi tidak ke saudara yang lebih jauh. Ya. Tuh. Nah, di sini yang bukan ahli waris. Nah, pertama, anak angkat atau anak asuh mau ngadopsi dari kecil, dari bayi sekalipun, ya, karena tidak ada hubungan darah tidak bisa mewariskan. Kemudian anak tiri, tahu anak tiri? Anak bawaan. Misalkan seorang janda punya anak dua menikah dengan seorang jejaka. Kok jejakanya wafat punya harta banyak, maka anaknya janda tadi tidak boleh mewarisi harta suami ibunya karena bukan ayahnya. Kemudian mantan suami dan mantan istri, sudah mantan jadi tidak berhak mendapatkan waris. Kemudian mertua dan menantu. Nah, mertua wafat, menantunya dapat? Tidak. Yang dapat adalah anaknya. Begitupun sebaliknya, menantunya kaya raya, kemudian menantunya wafat, mertuanya dapat? Enggak. Kemudian saudara ipar. Saudara ipar tahu ya? Bu Ani punya saudara. Bu Ani menikah dengan suaminya Bu Ani, maka suaminya Bu Ani ini statusnya dengan saudaranya Bu Ani namanya saudara ipar. Itu juga tidak bisa mewarisi. Nah, ini adalah tabel yang Bu Ani maksudkan tadi. Sudah Bu Ani masukkan ke dalam LKPD-nya kalian, silahkan dilihat. Kemudian kalian masukkan masing-masing ketentuan dari bagian-bagian yang sudah ada dari Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 13. Silakan berdiskusi.
kami akan mempresentasikan tugas yang tadi barusan diberikan, yaitu 1. Suami setengah bagian keterangan jika mayit tidak mempunyai anak ataupun cucu. Terus bagian 1/4 jika mayit punya anak ataupun cucu. Sebelum duduk, ini Bu Ani komentari dulu. Jadi di sini ada kalimat dibagi rata. Nah, ini dibagi rata maksudnya adalah ini. Anak perempuan lebih dari seorang mendapat 2/3. Ternyata anaknya 5. Maka 5 ya dari 2/3. Jadi 2/3 bagiannya berapa? Misalkan dapat 5 juta dibagi 5 orang. Anaknya perempuannya 10, maka 2/3 hasilnya tadi 5 juta dibagi 10 orang. Gitu ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok ini. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Kita lanjutkan. Baik, lanjutnya adalah kita belajar tentang perhitungan waris. Karena tadi sudah tahu bagian-bagiannya waris. Saya cek dulu. Berapa bagian suami jika istri yang meninggal tidak punya anak? Berapa yang keras? Setengah. Yang keras setengah. Kalau punya anak 1/4. Oke, good job. Nah, bagaimana tata cara perhitungan waris? Yang pertama, menyelesaikan biaya penyelenggaraan jenazahnya. Jadi seluruh biayanya itu ditanggung oleh ahli warisnya yang memiliki harta, ya. Jadi dibayarkan. Kemudian melunasi seluruh hutang. Kalau punya hutang dibayarkan dulu supaya kalian bersih dapat uang warisnya. Kemudian yang ketiga, menyerahkan atau membayarkan wasiat yang dilakukan sebelum meninggal. Nah, sebelum meninggal diserahkan wasiatnya dulu sehingga uangnya benar-benar sudah bersih dari segala macam tanggungan. Yang kedua, dibagikan menurut kompilasi hukum Islam. Sama seperti Quran surat An-Nisa tadi ayat 11 sampai 13. Nah, contohnya, sekarang mau dikasih contoh. Anita meninggal dunia. Ia meninggalkan ahli waris diantaranya suami, ayah, ibu, dan anak laki-laki serta saudara laki-laki kandung dan paman. Dalam keadaan seperti ini, maka ahli waris yang mendapat bagian siapa saja? Suami, terus ayah, terus ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung dapat nggak? Enggak, benar. Terus paman dapat nggak? Enggak, bagus. Bisa ya menentukan siapa saja yang dapat waris ya. Selanjutnya, Pak Hanjo adalah seorang pedagang saham yang kaya raya. Suatu ketika ia mengalami kecelakaan tunggal yang akibat mengantuk saat perjalanan bisnisnya. Setelah Pak Hanjo wafat, ternyata ia meninggalkan sejumlah perusahaan dan saham atas namanya, sedangkan keluarga yang ditinggalkan adalah 2 orang putra dan 2 orang putri, saudara laki-laki, paman dan bibi, serta 4 keponakan. Dari ilustrasi di atas, siapa yang berhak mendapatkan waris Pak Hanjo? Mana? Siapa? 2 orang putra dan 2 orang putri. 2 orang putra dan 2 orang putri. Good job. Lanjut, 1 kali lagi. Pak Suratman meninggal dunia. Ia meninggalkan ahli waris istri, ayah, ibu, kakek, anak laki-laki, paman, anak perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Dalam hal ini waris yang mendapatkan bagian yaitu istri. Bagus. Terus ayah, terus ibu, anak laki-laki, terus paman dapat? Saudara laki-laki dapat? Ucap tepuk tangan semuanya. Sekarang cara menghitung waris ya. Pertama, ini ada contoh. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris sebagai berikut. Suaminya 1 ya. 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, bapak, ibu, kakek, saudara seibu, paman. Harta waris adalah 192 juta rupiah. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita tentukan dulu berapa bagiannya. Suami dapat 1/4. Di situ ada hijab nukson. Apa hijab nukson? Mengurangi
bagian. Tadi kan ya. Bapak dapat 1/6, ibu dapat anak laki-laki asobah 2, maksudnya apa? Satu anak laki-laki dapat 2 bagian, satu anak perempuan dapat 1 bagian, maka perbandingannya adalah 2:1. Kakek dapat apa tidak? Terus ibu, saudara ibu, paman, harta warisnya dituliskan di situ. Kemudian dihitung. Nah, suami langsung dikalikan dengan uangnya sama dengan 48 juta. Ibu, bapak 1/6 dikalikan uangnya tadi sehingga menghasilkan jumlahnya 112 juta. Sisanya ya 80 juta dikasihkan ke asobah. Namanya sisa itu dari perhitungan waris yang atas dulu, baru ada sisanya. Nah, anak laki-laki 2 di sini, ya, bagiannya 2. Anak perempuan bagiannya 1. Maka karena dikalikan 3, makanya 3/5 dikali 80 juta sama dengan 48 juta. Sehingga hasilnya ada pertanyaan. Wani tentukan saja kelompok 1 nomor 1 oleh kelompoknya Ira, kemudian nomor 2 kelompoknya Bunga, nomor 3 kelompoknya Dani. Nanti karena kelompoknya Dani sudah maju, nanti yang maju adalah kelompoknya Ira dan Bunga. Bisa dipahami ya? Silakan dikerjakan. Uangnya dituliskan 5 juta. 10 dikali 4 dibagi 6. Perhatikan ini kelompoknya sudah siap. Di nomor 1 silakan dijawab. Di soal nomor 1 yang berbunyi seorang meninggal dunia dengan harta waris 50 juta. Ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Hitunglah berapa bagian masing-masing anak tersebut. Di situ ditulis dulu uangnya 50 juta. Lalu ahli waris yang dapat menerima warisan yaitu anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Anak laki-laki 2 sama dengan 4/5. Kenapa 4/5? Karena anak laki-laki 1 mendapat 2 bagian. Jadi perbandingannya 4/5. Anak perempuannya kan 1. Jadi 1/5. Cara hitungnya 50 juta dikalikan 4 dibagi 5 sama dengan 40 juta. Dan anak perempuannya 50 juta dikalikan 1 dibagi 5 jadi 10 juta. Tepuk tangan. Ya, ini hasilnya udah benar, tinggal penulisannya ditambahkan, harusnya di sini dikalikan uangnya ini. Jadi 4/5 dikali dituliskan di sini ya. Cuma tambahnya itu aja. Oke, terima kasih, boleh duduk. Soal seorang meninggal dunia dengan harta waris 5 juta. Ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki. Maka hitunglah berapa bagian masing-masing anak tersebut. Maka harta waris sebesar 5 juta dibagi 2 menjadi 2,5 juta. Jadi masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2,5 juta. Baik, karena sudah paham tentang tata cara perhitungan waris dan bagian tentang waris, kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Apa saja hikmah yang bisa kita dapat dari perhitungan waris? Angkat tangan. Oh, silahkan. Hikmah pembagian waris itu ada 5. Yang pertama, menjaga keharmonisan. Yang kedua, menjamin keadilan bagi semua ahli waris. Yang ketiga, menguatkan tali silaturahmi antar keluarga. Yang keempat, mencegah perselisihan dan persengketaan terkait harta warisan. Dan yang kelima, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga yang ditinggalkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Cek semangat, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Sip.
Pertanyaannya bisa kelihatan di depan. Setiap ahli waris memiliki bagian yang berbeda-beda karena tergantung dekat tidak hubungan kekerabatan nasab dengan yang meninggal. Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 adalah anak perempuan lebih dari satu. Good job. Lanjut. Ismail wafat dan ahli warisnya terdiri dari bapak, ibu, dan istri. Bagian yang diterima ibu 1/6. Salah. Mengapa 1/3? Gak punya anak. Jika ahli waris hanya terdiri dari satu orang anak perempuan, maka bagian dari anak perempuan tersebut adalah setengah bagian. Terus. Baik, setelah pelajaran kita dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan? Oh, silakan Nova bertanya. Apa pertanyaannya? Izin bertanya, kalau bagian istri kan 1/8 jika suami memiliki anak, bagaimana jika suami yang wafat memiliki istri lebih dari satu? Pertanyaannya, terima kasih Nova. Nah, ini persoalan. Jadi kalau suami punya banyak istri, bagaimana bagiannya? Apakah setiap istri mendapatkan 1/8? Misalkan seperti ini. Suami menikah dengan istri pertama, tidak punya anak. Menikah dengan istri kedua, punya 2 anak laki-laki. Kemudian menikah dengan istri ketiga, punya 1 anak perempuan. Suaminya wafat, berarti status istri dapat berapa bagiannya? 1/8. Kalau 3 istri ini apakah 1/8 semuanya atau 1/8 dibagi 3 istri? 1/8 dibagi 3 istri, gitu nggih. Jadi misalkan 1/8 dapat 10 juta. Nah, maka 10 juta dibagi 3 istri. Kalau iri, nggak boleh 10. Nanti 10-nya dari mana? Gitu ya, tapi ya bisa dipahami? Oke, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah usai. Bu Ani harapkan dipelajari lagi karena minggu depan akan saya kasih tugas UH sebagai UH ya, karena dari awal sudah sampai akhir sudah selesai. Nah, cek lagi perhitungannya kalian yang tadi Bu Ani seperti dikali dan sebagainya, lebih teliti lagi. Ya. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tepuk tangan semuanya untuk semangat.